Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas mengenai pengenalan Java di mata pelajaran atau mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Ini dasarnya adalah seperti ini. Java adalah sebuah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh James Gosling dan dirilis pada tahun 1995 oleh sebuah perusahaan bernama Sun Microsystem. Saat ini Sun Microsystem telah diakuisisi oleh Oracle sehingga saat ini Java dikembangkan dan disupport oleh Oracle. Ada beberapa notis ya, salah satunya adalah banyak programmer pemula mensalahartikan Java dan JavaScript. Keduanya adalah dua bahasa pemrograman yang berbeda, baik pengembang, sintaks, maupun fungsinya. Kemudian cara kerja Java seperti apa? Java merupakan bahasa pemrograman yang menerapkan paradigma pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming atau OOP. Program Java dapat dikompilasi ke dalam bentuk bytecode dan berjalan pada sebuah runtime virtual yang disebut Java Virtual Machine atau JVM. Ini artinya Java dapat berjalan pada berbagai sistem operasi selama telah terinstall JVM. Java didistribusikan dalam beberapa jenis. Yang pertama ada Java Runtime Environment atau JRE, digunakan hanya untuk menjalankan aplikasi Java. Kemudian ada JDK, Java Development Kit, digunakan untuk menjalankan dan mengembangkan aplikasi Java. Lalu kelebihan Java apa? Dengan berbagai fitur yang dimiliki, Java memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, cocok digunakan dengan proyek dengan skala menengah sampai besar. Dengan penggunaan OOP, pengembangan aplikasi dapat dibuat modular. Kumpulan fungsi dan atribut yang menjalankan suatu sistem tertentu dapat dikelompokkan menjadi sebuah kelas. Kumpulan dari berbagai kelas yang menjalankan suatu sistem besar dapat dikelompokkan lagi dalam sebuah package. Ini menyebabkan proyek Java menjadi lebih modular, rapi, dan terstruktur. Kemudian yang kedua adalah multi-platform. Penggunaan virtual machine JVM memungkinkan aplikasi Java berjalan pada berbagai sistem operasi selama sistem operasi tersebut telah terinstall JVM. Kemudian yang ketiga, dukungan pihak ketiga yang luas. Banyak perusahaan pada pihak ketiga mengembangkan framework berbasis Java, sehingga penggunaan Java menjadi semakin luas. Google misalnya pernah mengembangkan Java sebagai bahasa pemrograman standar untuk mengembangkan aplikasi Android. Contoh lain adalah VMware Inc. mengembangkan framework Spring yang populer sebagai framework untuk mengembangkan aplikasi web berbasis Java. Kemudian peluang karir yang tinggi dikutip dari berbagai sumber, Java hampir selalu menjadi lima besar pemrograman paling populer di dunia. Ini menyebabkan peluang kerja developer Java cukup besar. Kemudian untuk kekurangan Java sendiri, di samping berbagai kelebihannya, Java memiliki beberapa kelemahan di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, performa relatif lambat. Java menggunakan layer tambahan yaitu JVM untuk menjalankan aplikasi. Ini membuat Java memerlukan proses dan memori relatif lebih besar. Yang kedua, kurang dipilih untuk proyek kecil. Aturan OOP dan sintak yang ketat menyebabkan Java kurang disukai oleh beberapa developer, terutama untuk mengerjakan proyek dengan skala kecil. Fungsi dan kegunaan Java. Java memiliki beberapa fungsi dalam hal pengembangan aplikasi. Salah satu kelebihan Java adalah multi-platform, dan penggunanya sangat luas, meliputi pengembangan aplikasi desktop, web, mobile, bahkan pengembangan permainan. Adapun fungsi dan kegunaan Java secara detail dijelaskan lebih lanjut pada materi Java lanjutan. Ini contoh aplikasi berbasis Java, ada beberapa aplikasi berbasis beta juga, aplikasi peternakan ayam misal, kemudian aplikasi penjualan NetBeans, beserta modul-modul yang ada di dalamnya. Sekarang kita bahas mengenai instalasi Java. Java Development Kit atau JDK adalah tool standar yang dipublikasikan oleh Oracle untuk pengembangan perangkat lunak berbasis Java. JDK dapat di-download pada website resmi Oracle. Pilih distribusi JDK yang sesuai dengan sistem operasi yang dibutuhkan. Kemudian setelah proses instalasi selesai, jalankan perintah berikut untuk memastikan Java telah terinstall dengan baik. Maka akan tampil tampilan kurang lebih seperti di layar. Jika Java telah terinstall, maka akan menghasilkan output semacam ini.
Kemudian jika output di atas tidak muncul, pertimbangkan untuk memeriksa path variable dan pastikan Java ada di dalamnya. Ini saya sudah lampirkan untuk link resminya, untuk Java Development Kit atau JDK bisa diakses di situs tersebut, kemudian untuk path-nya bisa diakses di situs tersebut. Kemudian Java IDE, pada dasarnya program Java dapat dibuat menggunakan teks editor sederhana seperti Notepad maupun vEditor. Meskipun begitu, hal ini tidak disarankan terutama untuk pembuatan proyek skala besar karena dapat mempersulit pengembangan. Sebuah editor khusus yang terintegrasi dengan Java diperlukan untuk mempermudah dan mempercepat pengembangan aplikasi Java. Integrated Development Environment atau IDE adalah sebuah aplikasi editor yang berfungsi untuk mempermudah dalam menulis kode dalam pengembangan perangkat lunak pada umumnya. Setiap bahasa pemrograman memiliki IDE masing-masing. Untuk Java, terdapat beberapa Java IDE yang cukup populer seperti NetBeans, Eclipse, IntelliJ, IDEA, dan lain sebagainya. Kemudian untuk NetBeans IDE adalah Java IDE yang dikembangkan oleh Apache. NetBeans banyak dipakai karena kemudahannya di mana di dalamnya telah tersedia berbagai fitur tanpa diperlukan instalasi plugin tambahan. Ini membuat NetBeans lebih disukai oleh programmer Java pemula ya. Berikut adalah beberapa kelebihan dari NetBeans. Yang pertama, fitur cukup lengkap tanpa instalasi plugin tambahan. Yang kedua adalah fitur GUI berupa Java Swing Editor telah tersedia secara default. Yang ketiga adalah tersedia berbagai plugin tambahan untuk memperkaya fitur. Kemudian dapat diunduh secara gratis. Yang berikutnya adalah merupakan Java IDE yang cukup populer setelah Eclipse IDE. Untuk NetBeans dapat di-download pada link berikut. Kemudian yang berikutnya adalah Eclipse IDE. Eclipse adalah Java IDE yang dikembangkan oleh Eclipse Foundation. Eclipse banyak dipakai karena performa dan fleksibilitasnya. Eclipse memiliki performa yang cukup baik dan tidak banyak memakan memori. Meskipun Eclipse standar memiliki fitur yang minim, namun tersedia banyak plugin pihak ketiga yang membuat Eclipse menjadi sangat fleksibel untuk pengembangan berbagai jenis aplikasi. Kelebihan ini membuat Eclipse lebih disukai kalangan enterprise dengan skala proyek yang besar. Berikut beberapa kelebihan Eclipse. Yang pertama adalah performanya relatif lebih tinggi dan tidak banyak memakan memori. Yang kedua adalah tersedia lebih banyak plugin tambahan untuk memperkaya fitur. Yang ketiga adalah dapat diunduh secara gratis. Yang keempat adalah merupakan Java IDE paling populer di dunia. Berikut kami lampirkan download Eclipse linknya. Kemudian setelah memahami beberapa konsep Java dan IDE, berikutnya fase membuat project. Setelah semua tools terinstall, Anda dapat memulai program Java dengan membuat project baru. Pada tutorial ini kami membantu NetBeans dan Eclipse sebagai IDE. Jika Anda menggunakan IDE selain itu, maka proses membuat proyek baru mungkin berbeda. Untuk membuat proyek baru di NetBeans, silahkan klik File New Project atau tekan kombinasi Ctrl, Shift, dan N sehingga muncul dialog New Project. Bila berhasil, tampilannya lebih seperti ini. Pada dialog ini terdapat beberapa pilihan, yaitu ada Java with Maven, Java with Gradle, dan Java with N. Maven, Gradle, dan N adalah beberapa build atau automation tool yaitu sebuah tools yang melakukan otomatisasi pada proses build dari suatu perangkat lunak yang meliputi compiling, packaging, dan testing. Anda dapat memilih N, kemudian Java Application untuk memulai. Selanjutnya akan muncul New Dialog Java Application. Kemudian tampil project tadi, dengan project name-nya adalah nama project location adalah lokasi project dalam folder, create main class. Centang jika Anda ingin menambahkan kelas dengan main method secara otomatis, hapus centang jika Anda ingin menambahkan kelas dengan main method secara manual atau Anda akan membuat proyek tanpa kelas tersebut. Setelah pengaturan selesai, klik button finish, maka proyek baru telah siap. Kemudian, membuat proyek baru di Eclipse-nya. Maka untuk membuat proyek baru di Eclipse, klik File, New Java Project, sehingga muncul New Dialog Java Project, dengan keterangan project name-nya adalah nama project, kemudian ada User Default Location, kemudian ada JRE adalah pengaturan versi Java. Anda dapat menggunakannya ketika Anda menginstal lebih dari satu versi Java pada komputer Anda. Setelah selesai, klik Finish, maka proyek baru akan siap digunakan.
Kemudian perbedaan Eclipse dan NetBeans dalam hal membuat proyek baru adalah pada NetBeans kelas main akan dibuat pada saat pembuatan proyek. Pada Eclipse Anda harus membuat kelas secara manual. Pada Package Explorer klik kanan SRC New kemudian Class sehingga muncul dialog New Class dengan keterangan package-nya akan ditampilkan, ada nama kelas, ada which metodenya stop world, itu secara fungsi nanti untuk metode main-nya. Setelah selesai, maka klik finish, maka kelas baru akan dibuat dan proyek siap digunakan. Terima kasih untuk pengantar hari ini. Nanti akan kita bahas lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.